Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih dari saya, Indra Jaya Nauman. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, yaitu tentang persiapan sekolah menghadapi akreditasi, khususnya tentang langkah ketiga, yaitu menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja, khusus komponen mutu lulusan butir kinerja nomor 7 sampai nomor 11. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Untuk menyiapkan dokumen dan bukti kinerja, kita harus menganalisis butir-butir kinerja itu dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, pahami butir kinerja dan aspeknya. Kedua, dalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Ketiga, tentukan dokumen dan bukti-bukti kinerja yang dibutuhkan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Mari kita lihat butir kinerja nomor 7, yaitu siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad ke-21. Sekarang mari kita terapkan langkah pertama, memahami butir kinerja dan aspek-aspeknya. Kinerja yang akan dinilai pada butir ke-7 ini adalah keterampilan berpikir kritis siswa dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad ke-21. Berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang atau kemampuan siswa menggunakan pengetahuannya untuk satu, mengidentifikasi masalah, kedua, mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah tersebut, ketiga, memikirkan alternatif solusi atau pemecahan masalah itu, dan yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil langkah 1, 2, dan 3. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah itu bagi siswa terdapat waktu proses pembelajaran atau dalam karya-karya tulisan siswa. Langkah kedua, kita mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja. Caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja itu. Pada butir kinerja nomor 7 ini, dapat kita lihat bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sudah membudaya, konsisten dalam proses belajar mengajar dan melalui hasil karya lisan dan tulisan siswa. Jadi kata kuncinya, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah itu sudah membudaya dan konsisten dalam PBM dan ada hasil karya siswa. Berikutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sudah ditunjukkan dalam PBM dan sudah ada hasil karya siswa baik lisan dan tulisan, tetapi belum membudaya dan tidak konsisten. Berikutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sudah ditunjukkan dalam PBM
dan sudah ada hasil karya siswa, lisan dan tulisan, hanya dilakukan secara terbatas. Jadi belum membudaya dan tidak konsisten. Terakhir, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah hanya ditunjukkan dalam PBM dan hanya melalui hasil karya lisan. Jadi hanya dalam bentuk lisan. Belum membudaya, tidak konsisten, dan tidak ada karya-karya tulis ilmiah siswa. Perlu diulangi lagi bahwa dalam setiap butir komponen mutu lulusan, salah satu kata kunci adalah sudah membudaya. Perilaku dan keterampilan yang sudah membudaya itu artinya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti-bukti kinerja yang diperlukan. Untuk butir kinerja nomor 7 ini, dokumen dan bukti-bukti kinerja yang dibutuhkan antara lain adalah 1. Portofolio tugas proses belajar mengajar yang merupakan penerapan langkah-langkah berpikir kritis disertai nilai yang diperoleh siswa. Ini bisa saja merupakan hasil dari PBM guru yang melakukan model pembelajaran pemecahan masalah atau model pembelajaran project based learning. Bukti kinerja yang kedua adalah hasil karya siswa yang merupakan penerapan dari langkah-langkah berpikir kritis dan pemecahan masalah tersebut. Jadi bisa berupa karya ilmiah baik yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Dan yang ketiga adalah bukti prestasi siswa yang merupakan penerapan langkah-langkah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Itu dalam bentuk juara lomba-lomba karya ilmiah atau lomba-lomba pidato. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita berpindah ke butir kinerja nomor 8 yang berbunyi siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik abad ke-21. Nah, langkah pertama yang kita lakukan memahami butir kinerja dan aspeknya. Kinerja yang akan dinilai pada butir kinerja ini adalah keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik abad ke-21. Nah, yang dimaksud dengan kreatif adalah keterampilan untuk menemukan gagasan atau konsep baru, atau menemukan hubungan baru antar konsep atau antar gagasan yang sudah ada. Kemudian yang dimaksud dengan inovatif adalah keterampilan untuk mewujudkan suatu kreativitas dalam bentuk produk baru. Jadi kreativitas yang sudah diwujudkan dalam bentuk produk itu namanya inovatif. Kreativitas dan inovatif tersebut akan terlihat pada proses dan hasil pembelajaran berupa 1. Menemukan gagasan atau konsep baru. Bisa juga dalam bentuk menganalisis dan mengevaluasi ide-ide yang sudah ada. Atau bisa juga yang ketiga, mengembangkan gagasan atau konsep yang sudah ada. Dan keempat, menerapkan gagasan atau konsep tertentu. Itu adalah wujud-wujud dari keterampilan kreatif dan inovatif yang terlihat dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita coba mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Tentu caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja tersebut.
Pada butir kinerja nomor 8 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika siswa sudah menunjukkan budaya kreatif dan inovatif secara konsisten dalam PBM dan ada hasil karya siswa dalam bentuk lisan dan tulisan, baik di dalam PBM ataupun ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah atau di luar madrasah. Berikutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika siswa sudah menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif dalam PBM dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan dan tulisan, baik dalam PBM atau ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah, tetapi belum membudaya dan belum konsisten. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika siswa sudah menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif dalam PBM dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan dan tulisan, baik di dalam PBM dan ekstrakurikuler, hanya di sekolah atau di madrasah saja. Jadi belum melebar ke luar sekolah atau ke luar madrasah. Tentu juga ini juga pencerminan bahwa hal itu belum membudaya dan tidak konsisten. Terakhir, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika siswa sudah menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif dalam PBM hanya di kelas saja, belum terlihat di luar kelas atau keluar dari lingkungan sekolah. Tentu ini juga menandakan bahwa berpikir kreatif dan inovatif itu belum membudaya dan belum konsisten. Nah, langkah ketiga, kita mencoba menentukan dokumen dan bukti-bukti kinerja yang diperlukan. Untuk butir kinerja nomor 8 ini, dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan antara lain, pertama, portofolio tugas dalam pembelajaran, atau bisa juga catatan penilaian tugas siswa yang merupakan penerapan keterampilan kreatif dan inovatif. Kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan penerapan keterampilan kreatif dan inovatif. Saya ingatkan kembali, kalau membuat laporan harus jelas apa kegiatannya, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, dan siapa saja yang ikut atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 9 yang berbunyi, siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam pengembangan bakat dan minat. Nah, seperti butir kinerja sebelumnya, kita coba memahami butir kinerja ini dengan aspek-aspeknya. Nah, kegiatan pengembangan minat dan bakat bisa merupakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang bisa saja dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan pramuka, kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR, kegiatan kerohanian, kegiatan olahraga, atau kegiatan seni dan budaya. Bisa juga kegiatan dalam bentuk pelatihan karya ilmiah atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Caranya sama dengan langkah pada butir sebelumnya, itu dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Dalam butir kinerja nomor 9 ini dapat diketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan bakat dan minat dan berprestasi sampai ke tingkat nasional atau bahkan internasional.
Jadi kata kuncinya berpartisipasi dan berprestasi. Kedua, sekolah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan bakat dan minat dan berprestasi hanya sampai tingkat lokal. Jadi belum sampai ke tingkat nasional, baik partisipasinya ataupun prestasinya. Berikutnya, sekolah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika siswa hanya berprestasi dalam berbagai kegiatan pengembangan bakat dan minat di tingkat lokal. Belum ada prestasinya, hanya baru sekedar berpartisipasi. Terakhir, sekolah akan atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika siswa hanya berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan bakat dan minat di tingkat sekolah atau madrasah saja, belum ada kegiatan di tingkat lokal, apalagi tingkat nasional. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, yang dimaksud dengan tingkat lokal itu adalah kalau SD atau MI itu sampai ke tingkat kecamatan. Jadi kalau berprestasinya kegiatan di tingkat kecamatan itu masih disebut tingkat lokal. Sedangkan kalau SMP dan MTS yang dimaksud dengan tingkat lokal itu adalah sampai tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan SMA, MA, SMK dan MAK kalau partisipasi dan prestasinya di tingkat provinsi itu masih disebut pada tingkat lokal. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk langkah ketiga menentukan bukti kinerja dan dokumen yang diperlukan untuk butir kinerja ini adalah 1. Laporan kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa, baik luring ataupun daring. Kedua, bukti prestasi siswa dalam pengembangan bakat dan minat, baik tingkat lokal, nasional, atau di tingkat internasional. Sekali lagi, saya ulang, dalam setiap membuat laporan harus jelas apa kegiatannya, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, siapa saja yang ikut, kalau perlu dilengkapi dengan bukti dokumen lain seperti foto, video, atau daftar hadir siswanya. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 10 yang berbunyi, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Nah, sama dengan butir kinerja sebelumnya, kita coba memahami apa yang dimaksud dengan peningkatan prestasi belajar. Yang dimaksud dengan prestasi belajar ini, indikatornya antara lain adalah pertama, rata-rata nilai ujian sekolah atau nilai ujian madrasah 3 tahun terakhir. Kedua, nilai rapor kelas akhir. Jadi nilai rapor kelas akhir untuk 3 tahun terakhir juga. Langkah kedua, kita coba mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Nah, dari rubrik level dan capaian kinerja dapat kita pahami bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika rata-rata nilai ujian sekolah atau ujian madrasah siswa dan nilai rapor kelas akhir siswa meningkat secara konsisten dalam 3 tahun terakhir dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Di kata kuncinya peningkatannya konsisten 3 tahun terakhir dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Berikutnya, sekolah atau madrasah akan berada pada level 3 jika rata-rata nilai ujian sekolah atau ujian madrasah siswa dan nilai rapor kelas terakhir meningkat dalam 3 tahun terakhir,
tetapi belum konsisten. Ada peningkatan tapi tidak konsisten, masih ada naik dan tidak naiknya, dan belum berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Persepsi positif ini nanti kan bisa diketahui dari hasil wawancara dengan orang tua siswa. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika rata-rata nilai ujian sekolah atau ujian madrasah dan nilai rapor kelas terakhir siswa fluktuatif, kadang naik kadang turun dalam 3 tahun terakhir. Berarti tidak konsisten dan belum berdampak pada persepsi positif. Dan keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 bila atau jika rata-rata nilai ujian sekolah atau ujian madrasah siswa dan nilai rapor kelas terakhir siswa tidak meningkat. Tidak meningkat ini bisa saja tetap atau stagnan atau malah sebaliknya terjadi penurunan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk butir kinerja nomor 10 ini, dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan antara lain adalah data rata-rata nilai ujian sekolah atau ujian madrasah 3 tahun terakhir. Saya sarankan disertai dengan grafiknya, sehingga dengan grafik itu kan bisa dilihat peningkatannya konsisten atau tidak. Kedua, leger nilai rapor kelas terakhir untuk 3 tahun terakhir juga tentu juga disertai dengan grafiknya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita masuk sampai ke butir kinerja nomor 11 yang merupakan butir kinerja terakhir untuk komponen mutu lulusan. Butir kinerja nomor 11 berbunyi, pemangku kepentingan atau stakeholders puas terhadap mutu lulusan sekolah atau mutu lulusan madrasah. Nah, kita coba memahami apa yang dimaksud dengan butir kinerja dan aspeknya di sini. Pertama, kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder itu berarti adalah terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, harapan atau ekspektasi dari pemangku kepentingan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemangku kepentingan atau stakeholder adalah tentu yang utama adalah orang tua siswa. Berikutnya adalah sekolah jenjang berikutnya untuk melanjutkan. Misalnya, kalau SD atau MI, stakeholdernya adalah SMP atau MTS. Sedangkan kalau SMP atau MTS, stakeholdernya adalah SMA atau MA. Sedangkan SMA atau MA, stakeholdernya adalah perguruan tinggi. Dan khusus untuk SMK atau MAK, salah satu stakeholdernya adalah dunia kerja dan dunia industri atau yang biasa kita sebut dengan DUDI. Nah, mutu lulusan itu bisa berkaitan dengan 3 hal. Pertama, berkaitan dengan sikap lulusan itu. Kedua, pengetahuannya. Ketiga, keterampilannya. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Caranya sama dengan yang sebelumnya, itu kita cari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Nah, pada butir kinerja nomor 11 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika pemangku kepentingan menyatakan sangat puas terhadap mutu lulusan, baik sikap mutu lulusan, pengetahuan, dan keterampilannya. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 jika pemangku kepentingan menyatakan puas. Jadi kalau di level 4 sangat puas, di level 3 hanya puas terhadap mutu lulusan, baik sikapnya, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Berikutnya,
Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika pemangku kepentingan menyatakan kurang puas terhadap mutu lulusan. Dan terakhir, sekolah atau madrasah akan berada pada level 1 jika pemangku kepentingan menyatakan tidak puas terhadap mutu lulusan, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Dan langkah ketiga, kita menentukan dokumen dan bukti-bukti kinerja yang diperlukan. Untuk butir kinerja nomor 11 ini, bukti kinerja dan dokumen yang dibutuhkan antara lain. Pertama adalah laporan hasil penjajakan kepuasan atau tracer study pemangku kepentingan yang dilakukan sekolah atau madrasah tentang mutu lulusan. Dengan responden tentu perwakilan orang tua siswa, sekolah madrasah tempat melanjutkan, dan DUDI khusus untuk SMK. Jadi disarankan sekolah setiap tahun melakukan tracer study, baik dalam bentuk angket ataupun dalam bentuk wawancara. Hasil tracer study itu dituangkan dalam bentuk sebuah laporan sederhana. Kedua, hasil wawancara asesor dengan pemangku kepentingan. Jadi nanti asesor akan mewawancarai pemangku kepentingan tentang kepuasan mereka. Dan ketiga, kalau ada penghargaan atau testimoni dari pemangku kepentingan terhadap kepuasan mereka tentang mutu lulusan sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah 3 langkah untuk menganalisis butir-butir kinerja dalam perangkat atau instrumen akreditasi siswa. Saya ingin mengingatkan kembali agar setiap dokumen dan bukti-bukti kinerja yang sudah ada itu disimpan. Pertama, dalam bentuk soft copy dalam format PDF. Tiap butir kinerja disimpan dalam satu folder. Satu folder bisa berisi beberapa file. Jadi akan ada folder 1 sampai folder 35. Kedua, dokumen dan bukti kinerja yang berbentuk hard copy atau printout disimpan dalam map tertentu yang diberi nomor, berisi beberapa dokumen dan bukti kinerja. Tiap butir kinerja disarankan memiliki satu map. Berarti akan ada map 1 sampai map 35. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini tentang langkah-langkah dalam menganalisis butir-butir kinerja yang perlu dilakukan sekolah dan madrasah dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelaksanaan akreditasi sekolah. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dan amal saleh di bidang pendidikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa materi-materi yang lain tentang butir-butir kinerja selain dari 7 sampai 11 ini dapat Bapak dan Ibu saksikan pada video-video saya yang lain, tetap di IJ Nauman Channel. Sekali lagi, tonton terus IJ Nauman Channel dan jangan lupa subscribe dan like bagi yang belum pernah subscribe. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.